sih Bang? Hari ini kita sidang untuk pembacaan jawaban. Jadi sidang berikutnya itu dilaksanakan besok untuk acara replik dari pihak kita pemohon selaku pemohon. Oke, agendanya berarti besok, Kamis dan Jumat itu apa Bang? Besok itu acara replik dari pemohon, kemudian duplik sore harinya. Kemungkinan hari Kamis itu baru pembuktian dari pihak kita selaku pemohon dari Lady Marcella. Ada lagi? Ya. Jadi hari ini Manajer Pak, Ya. ini kan kasus sudah 3 kali ya. Ingin saya tanyakan bahwa penyidik dari awal sebelum menetapkan tersangka nggak ada restoratif justice ketika tidak ada kerugian materi dari pihak pelapor ataupun dari pihak. Ya, oke. Dari semenjak saya mendampingi Ibu Lady itu dari pihak kita memang nggak pernah mengajukan permohonan RJ. Karena menurut kita dari Ibu Lady sendiri itu beranggapan bahwa ya dari fakta-fakta yang sudah ada ini, dari fakta-fakta kita yang kemarin itu memang Bu Lady itu lebih sebagai korban justru, bukannya pelaku. Jadi menurut Bu Lady agak sedikit aneh kalau kita mengajukan RJ, karena prinsipnya memang kita akan menjalani semua proses ini, dan menurut kita kalau secara formil kita mengajukan permohonan untuk penangguhan atau pengalihan status penahanan sudah diajukan. Sampai hari kita ajukan permohonan pra-peradilan tidak ada tanggapan. Artinya selama ini penyidik menetapkan sebagai tersangka kan dari kemarin belum ada alat bukti. Maksudnya itu apa yang mungkin alat bukti bentuk berupa apa? Saya nggak tahu ya Pak, kalau alat bukti yang dipegang penyidik itu saya rasa pasti ada. Hanya memang kita kan justru mengajukan permohonan pra-peradilan ini ya untuk men-challenge sesungguhnya apa itu alat bukti yang mereka punya. Karena dalam proses pemeriksaan terakhir sebagai tersangka, itu bahkan dari penyidik itu tidak memberitahu apa tuduhan perbuatan apa yang dilakukan oleh klien saya, klien kami ini. Hanya ditetapkan sebagai tersangka, tapi tidak dijelaskan perbuatannya yang mana yang dianggap sebagai perbuatan pidana. Apalagi menunjukkan alat bukti itu tidak ada. Selain LM ada tersangka lainnya dalam? Tidak ada. Tidak. Oh, ini sesungguhnya adalah sambungan dari permasalahan tahun 2020. 2020 itu Lady Marcella itu sudah melaporkan seseorang yang namanya Reni Hari Masud. Itu dilaporkan di Polda Metro Jaya juga waktu itu. Hanya selisih beberapa bulan dengan laporan yang ini. Dan laporan Ibu Lady itu justru sudah bersidang dan Bu Lady sebagai korban sudah inkrah putusannya menyatakan bahwa yang melakukan penipuan itu adalah si Reni Hari Masud itu. Justru itu adalah aneh. Kenapa? Karena di peristiwa ini di Ibu Lady sebagai tersangka itu peristiwa yang sama yang dilaporkan oleh Ibu Lady Marcella sebagai korban. Terus pelapor itu yang cewek itu Ibu L itu sesungguhnya adalah partner bisnisnya, partner bisnis Ibu Lady. Kemudian ada kejadian bansos, mereka dua-duanya ngajukan laporan polisi. Laporan Ibu Lady Marcella sampai akhirnya bersidang dan dinyatakan Reni itu bersalah melakukan penipuan. Laporan Ibu Lintang itu berhenti dari 2021 setelah laporan Ibu Lady Marcella menyatakan bahwa ada seseorang yang namanya Reni itu bersalah dan sudah inkrah. 2023 baru aktif lagi nih laporan. Dan satu lagi informasi bahwa kedua laporan itu sesungguhnya sudah pernah diadakan gelar perkara khusus tahun 2023 kalau nggak salah. Saya ada datanya di kantor. Dan semenjak gelar perkara khusus itu laporan Ibu Lady jalan terus. Kemudian pelapor di perkara yang ini itu sudah juga diperiksa di laporannya Ibu Lady yang sudah sidang dan putus tadi itu. Setelah itu putus, inkrah, ini jalan lagi. jadi timbul konsep kriminalisasi itu di sini. Dikoreksi, menurut saya kata-kata kriminalisasi itu kurang tepat sebenarnya. Lebih kepada dikriminalkan. Karena satu, menurut hemat kami ini adalah perkara perdata sesungguhnya. Terus kedua juga, di atas peristiwa itu, Bu Lady itu sesungguhnya adalah korban. Buktinya apa? Putusan pidana yang menyatakan bahwa Reni Hari Masud di Jakarta Pusat itu bersalah.
Tapi optimis ya Mas, ini tayang Insya Allah, mudah-mudahan. besok vonis hakim di pihak sama Insya Allah, mudah-mudahan. Tolong bantu doanya, kawan-kawan semua. Semoga ini berjalan lancar dan bisa bekerja secara objektif majelis hakim pra peradilannya. Dan tolong dibantu dengan saya, ya harus sudah.